Analisa sumber data. Dalam menganalisa data, kami berangkat dari pertanyaan-pertanyaan seperti ditunjukkan pada kolom 1. Contoh, berapa banyak anggotanya? Berangkat dari pertanyaan itu, maka kami menganalisa dataset kepesertaan untuk mendapatkan persentase pesertaan per provinsi. Tujuannya untuk mengetahui posisi suatu provinsi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Chart yang kami pakai adalah histogram, datasetnya kepesertaan, dan key datanya PSTV 01, PSTV 15, PSTV 14. Pertanyaan kedua, berapa banyak kasus dirujuk? Kami mencoba menganalisa rujukan per tahun per provinsi, atau bisa juga per bulan dan per tahun, dan mencari persentasenya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tujuannya untuk melihat perbandingan banyaknya rujukan per provinsi. Chart yang kami pakai adalah line chart dan datasetnya adalah FKRTL, key datanya adalah FKL 03, FKL 05, FKL 06, FKL 25, di mana FKL 25 ini menjadi filter untuk mengambil data FKL 25 tidak sama dengan tidak dirujuk. Pertanyaan ketiga, diagnosis apa yang membuat pasien harus datang ke FKRTL? Kami menganalisa kunjungan per diagnosis untuk rujukan dan non-rujukan. Tujuannya untuk melihat perbandingan jenis diagnosis masing-masing provinsi. Chart yang kami pakai adalah histogram, datasetnya FKRTL, dan key datanya FKL 15A. Demikian seterusnya sampai pertanyaan ke-8. Adapun sumber data yang kami pakai adalah dataset kepesertaan, FKRTL, diagnosis sekunder, non-kapitasi. Untuk kepesertaan dan FKRTL ada jenis reguler, DM, dan TB. Periode sampel seperti diperlihatkan pada layar, mulai dari 2019 sampai 2021. Dalam menganalisa data, kami mempertimbangkan bobot di mana satu peserta yang diwakili oleh nomor peserta yaitu PSTV 01 dikalikan dengan bobot menjadi jumlah yang mendekati actual. Sebagai contoh hasil analisa secara keseluruhan, hasil analisa dibandingkan antara masing-masing provinsi, bisa juga sampai ke level kota atau kabupaten, dapat memberikan insight mengenai kondisi suatu wilayah dalam hubungannya dengan pelayanan Vaskes dan akses masyarakat setempat terhadap Vaskes dan pemanfaatan BPJS sebagai jaminan biaya pengobatan. Sebagai contoh, jumlah keanggotaan terbanyak menurut data ada di Jawa Timur, disusul Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan keanggotaan paling sedikit ada di Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Hal ini dapat dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, misalkan dari sisi jumlah penduduk, tingkat akses masyarakat anggota BPJS terhadap Vaskes, dan lain-lain. Berikut adalah contoh hasil analisa kepesertaan yang sudah kami lakukan. Data tahun 2019, di sebelah kiri adalah daftar provinsi dengan jumlah-jumlah pesertanya dan persentasenya dibandingkan kepada seluruh provinsi. Yang sebelah kanan adalah grafik dengan sumber data dari sebelah kiri. Berikut bisnis proses atau flow proses yang kami pakai, mulai dari FKTP, peserta datang ke FKTP, kemudian jika diperlukan dirujuk ke FKRTL. Di FKRTL sendiri, peserta rujukan membawa rujukannya ke poli spesialisasi yang dirujuk, atau untuk peserta non-rujukan langsung menuju IGD, kemudian baru ke poli spesialisasi. Setelah itu, dilakukan tindakan dan prosedur setelah mendapatkan diagnosis primer dan diagnosis sekunder. Desain model yang kami pakai adalah sebagai berikut. Jadi data yang disediakan panitia, datasetnya kami bagi-bagi menjadi beberapa sub, contohnya kunjungan, rujukan, non-rujukan, diagnosis, prosedur, dan tindakan. Untuk kunjungan kami bagi lagi menjadi rujukan dan non-rujukan. Kemudian untuk prosedur dan tindakan kami ambil lagi subnya untuk perhitungan biaya. Untuk data kepesertaan dapat disandingkan dengan diagnosis dari FKRTL. Data kepesertaan ini dapat dipisah-pisah berdasarkan range usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan karakteristik lainnya.
Kemudian dibandingkan dengan diagnosis, misalkan dibandingkan dengan usia, jenis kelamin, dan status pernikahan untuk mendapatkan analisa apakah sebuah diagnosis tergantung kepada atau berhubungan dengan range usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Demikian masih banyak lagi data yang dapat dianalisa dari data kepesertaan.